Nah, sesar yang dengan indikasi COVID-nya sendiri itu mencapai 39%, hampir 40%. Jadi memang tinggi memang karena memang keputusan sampai saat ini lebih aman di sesar. Nah, kemudian setelah persalinan bagaimana ya? Nih, yang setelah persalinan mereka harus yang pertama tidak dilakukan inisiasi menyusui dini dan rawat gabung. Jadi kalau habis bayi lahir itu kan sebaiknya memang dilakukan inisiasi menyusui dini seperti inilah ya kalau di gambarnya ya. Mungkin bapak-bapak. Nah, ini namanya inisiasi menyusui dini ya. Jadi bayi didekatkan di dada ibu supaya ada kontak skin to skin. Di situ ada membangun emosi antara janin dan bayi dan ibu, dan itu juga akan berpengaruh terhadap intelijensi si bayi. Nah, sayangnya kalau pada pasien dengan PDP atau COVID yang terinfeksi COVID positif, kita tidak lakukan IMD dan juga rawat gabung. Jadi setelah lahir nanti bayi akan dirawat terpisah dulu dengan ibunya, dan bayi juga akan dilakukan cek rutin. Jadi bayi istilahnya dianggap sebagai ODP lah, jadi dicek juga. Kemudian kontrasepsi. Nah, setelah lahir kontrasepsi tetap disarankan ya. Kontrasepsinya sesuai dengan pasien non COVID. Jadi nggak ada bedanya pilihannya apa yang bagus, nggak ada bedanya. Tapi kalau pemerintah sekarang mencanangkan pasang spiral pasca persalinan, itu yang tetap dianjurkan ya. Apalagi kalau pasiennya lahirnya sesar, maka dia boleh kehamilan berikutnya akan lebih aman jika 3 tahun setelah kehamilan yang sekarang. Maka yang direkomendasikan adalah spiral. Nah, kalau misalkan ibu hamil itu bergejala PDP atau terinfeksi, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, informasikan pada petugas ANC atau petugas pemeriksaan kehamilan yang biasa kita datang, misalkan ke ibu bidan atau ke dokter atau ke rumah sakit yang biasa kita datang. Kasih tahu aja, saya ada gejala nih, saya batuk-batuk, demam gitu. Atau saya PDP nih, saya habis kontak, saya ada gejala, saya habis kontak, kayaknya saya PDP deh. Informasikan aja. Kemudian bersikap jujur pada petugas, ini penting sekali karena dengan bersikap jujur kita akan melindungi diri kita sehingga kita dapat advice atau dapat saran yang tepat untuk melakukan tata laksana selanjutnya, dan kita melindungi orang lain yaitu petugas kesehatan dan keluarga kita. Kemudian karantina di rumah kalau gejalanya ringan. Tunda dulu pemeriksaan kehamilan, jangan periksa dulu setelah selesai karantina atau ibu hamil dikatakan negatif. Nah, kalau misalkan gejalanya sedang atau berat, karantina di rumah sakit. Atau misalkan ada tanda keluhan kehamilan, misalkan kontraksi, ketuban pecah, ya kontrolnya karantinanya di rumah sakit. Nah, tetap hidup sehat selama karantina. Itu juga pentingnya. Makan bergizi, olahraga ringan 30 menit. Nah, itu juga akan meningkatkan sistem imun ibu hamil selama karantina. Nah, dukungan keluarga dan teman ini juga menjadi penting ya. Karena karantina mungkin ini ya, bosan ya, jadi harus ada yang ya video call dengan keluarga, sharing dengan teman, itu harus juga dilakukan. Nah, kalau ibu hamilnya sehat gimana nih? Saya punya istri hamil nih, dia alhamdulillah sampai saat ini sehat. Tapi kok ini lagi COVID ya, lagi pandemi, gimana nih? Takut, resah, gimana cara periksanya? Memeriksakan dirinya bagaimana, takut tertular. Nah, itu kan yang menjadi pikiran ibu hamil dan keluarganya saat ini. Nah, yang pertama tetap jaga kesehatan. Gimana caranya? Kaidah umum pencegahan infeksi ya untuk di masa pandemi ini, yang pertama cuci tangan dengan air sabun atau hand sanitizer dengan teratur. Yang kedua, kalau batuk tutup mulut dan hidung, kemudian tisunya dibuang di tempat sampah tertutup dan langsung cuci tangan. Yang ketiga, banyak di rumah aja, nggak usah kemana-mana kalau nggak penting. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan terpaksa keluar rumah, pakai masker sesuai anjuran pemerintah. Physical distancing, kalau misalkan kita keluar rumah atau kita melakukan pemeriksaan, jaga jarak, jangan berkerumun ya, minimal 1 meter. Kemudian tadi, makan bergizi, olahraga teratur, istirahat cukup. Ini untuk meningkatkan sistem imun tubuh. Satu lagi yang paling penting adalah disiplin.
udahlah capek ya, udah hampir 2 bulan kita dengan kondisi pandemik gini, tapi ya nggak bisa ditawar. Ini harga mati, harus dikerjakan dan harus disiplin. Saling mengingatkan juga. Kemudian, nah ini yang penting ya, batasi pemeriksaan kehamilan. Apa maksudnya? Jadi kalau kita ada jadwal pemeriksaan kehamilan rutin selama ini, nah ini POGI atau Perhimpunan Dokter Obgyn tadi menganjurkan dibatasi. Jangan, tujuannya apa sih? Tujuannya adalah meminimalisir kontak, jadi biar tidak ketularan. Nah, pada trimester 1, pada kehamilan awal sampai dengan 13 minggu, pemeriksaan sebenarnya nggak perlu dilakukan pemeriksaan biasa ya. Tapi USG diperlukan, ini untuk memastikan apakah kehamilannya ini di dalam rahim atau tidak. Kemudian saat trimester 2 setelah itu, pemeriksaan sebenarnya bisa diakalin, bisa dengan telekonsultasi klinis. Misalkan by phone sama dokternya, by phone sama bidannya, atau by WA, gitu ya. Nah, kemudian USG perlu nggak? Perlu saat ini. Di usia kehamilan 24 minggu, atau sampai dengan 28 minggu di USG penting untuk screening, untuk mendeteksi apakah ada kelainan struktur tubuh, pembentukan organ-organ di janin itu. Kemudian trimester 3. Nah, kalau udah 36 minggu ke atas, pemeriksaan kehamilan harus dilakukan karena ini berkaitan dengan persiapan kehamilan, persiapan persalinan, di mana kita akan mengevaluasi posisi janin, kemudian mengevaluasi denyut jantung janin, ketuban, taksiran berat janin. Nah, di atas 36 minggu pemeriksaan tetap harus dilakukan. Nah, ini rangkuman sedikit aja dari POGI ya. Jadi USG tadi yang di awal-awal perlu. Kemudian, nah USG yang untuk screening anatomi adalah di 20 sampai 24 minggu dan bisa diulang di 28 minggu. Gitu ya. Nah, tapi kadang tidak semua bidan atau rumah sakit yang tempat kita periksa itu bisa ya melayani via WhatsApp atau video call ya. Mungkin kalau di Jakarta mungkin sudah mulai banyak, mungkin di daerah belum melakukan hal itu. Bagaimana dong seharusnya? Buat janji sebelum datang untuk ngurangin antrian. Apa-apa kalau mereka nggak bikin perjanjian, telepon aja, Mbak saya mau periksa jam segini, tanggal segini, biar nggak banyak antri, biar nggak ada kerumunan, saya harus datang jam berapa ya. Nah itu penting. Mungkin kalau di klinik-klinik di Jakarta sudah diterapkan bahwa setiap pasien itu diatur kedatangannya. Misalkan 1 jam cuma bisa 6 pasien, yang biasanya bebas cuma bisa 6 pasien, sehingga antrian tidak lagi banyak gitu. Kemudian tadi ya, terapkan prinsip pencegahan transmisi. Kalau misalkan datang ya jaga jarak, pakai masker, saling cuci tangan, etika batuk, balik lagi ke sana. Nah, nih telekonsultasi atau telemedicine kalau kita bilang ya. Salah satunya Halodoc. Nah, ini yang sudah kerjasama sebenarnya memang dengan dokter kandungan di Indonesia memang baru Halodoc, dan ini khusus ini baru ada di Jakarta memang. Jadi teman-teman yang di luar Jakarta mungkin belum bisa memanfaatkan ini. Jadi kita bisa nih konsultasi dengan telemedicine dengan Halodoc. Atau bisa tempat lain, misalkan ada dokter sehat, ada K24, home care, dan lain-lainnya ya. Dengan adanya pandemi ini semakin kreatif ya, membuat media-media seperti ini. Kadang rumah sakit swasta juga sudah mulai membuat media untuk konsultasi online. Nah, kapan boleh melakukan konsultasi online? Kalau mau kontrol rutin aja, ya kontrol rutin nih. Misalkan saya 6 bulan ya udah saya konsultasi online aja deh, gitu. Paling kan ditanya-tanya oleh dokter atau petugasnya, atau ada keluhan ringan ya, misalkan sering yang suka dikeluhkan ibu hamil pegel-pegel, kesemutan, itu kan keluhan-keluhan ringan ya. Kapan nggak boleh konsultasi online? Kalau kehamilan ektopik ini di luar kandungan, ini pada kehamilan awal yang ditandai dengan nyeri perut hebat tidak tertahankan, atau ada tanda bahaya kehamilan. Nah, kalau ada 2 kejadian ini nggak boleh lagi konsultasi online, harus datang dan bertemu langsung oleh petugas. Apa saja itu tanda bahaya kehamilan? Tekanan darah tinggi, pecah ketuban, nyeri kepala hebat, gerakan janinnya berkurang,
Misalkan biasanya sejam dia harus nendang sekali, sekarang kok sudah 2 jam nggak nendang, nah itu udah wajib untuk kontrol. Kemudian muntah hebat, perdarahan, kontraksi atau nyeri perut hebat dan kejang. Nah, hal-hal inilah yang harus mengharuskan ibu hamil bertemu langsung oleh petugas kesehatan. Tentunya sebelum datang, telepon dulu. Misalkan nih, saya biasa periksa ke Ibu Bidan Reni, misalkan. Aduh, saya jadi ketuban pecah nih. Telepon dulu, Bu, saya ketuban pecah nih, gimana ya, gitu ya. Apa datang ke Ibu atau kemana? Nah, dengan kita menelepon, nanti kita diarahkan. Oke Bu, nggak perlu ke sini kalau ketuban pecah, karena misalkan usia hamilnya masih kecil, langsung saja ke rumah sakit A, gitu. Itulah bisa diarahkan. Jadi itu pentingnya menghubungi petugas ANC atau periksa hamil yang biasa kita kunjungi. Nah, yang terakhir adalah dukungan mental. Kenapa sih? Karena terkait COVID-19 sendiri, informasinya banyak yang nggak akurat. Terus informasinya banyak yang meresahkan. Cobalah, udahlah ibu hamil itu baper, ya. Semua dikeluhkan, semua dikhawatirkan. Dapat pula si pandemi, dapat pula si COVID. Informasinya simpang siur itu kan bikin resah dan gelisah. Nah, ini kenapa dukungan mental dari lingkungan sekitarnya perlu, ya, dalam artian berikan informasi yang akurat, kasih channel-channel yang bermanfaat gitu ya kepada ibu hamil di sekitar kita. Kemudian yang kedua, perhatian orang lain akan kehamilannya bisa berkurang. Kenapa? Karena social distancing, physical distancing, orang harus di rumah aja, yang biasanya neneknya suka berkunjung, ngelihatin, atau ada ponakan-ponakannya rame-rame kunjungin. Nah, ini si tante lagi hamil gitu kan. Itu kan memberikan dukungan positif ya ke ibu hamil ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, orang harus banyak di rumah, ini mungkin lebih ke kesepian ya. Nah, inilah yang menjadi mungkin efek psikologis yang bisa memberikan efek psikologis juga ke ibu hamil. Mula dukungan jarak jauh tetap harus diberikan. Jadi kalau masih punya saudara hamil, ya telepon lah, tanya gimana kabarnya, gitu kan. Bagus juga buat dia. Kemudian potensi penurunan sosial ekonomi suami. Banyak orang yang di PHK, banyak yang jadi nggak punya kerja. Nah, ini mungkin sebenarnya bukan permasalahan utama di kita, tapi saling berbagi bisa kita kerjakan. Nah, kalau ada tetangga yang suaminya Gojek misalkan lagi hamil, nah nggak salahnya kalau kita tanya kabar dan kita berikan bantuan. Karena dengan kondisi sosial ekonomi yang turun pasti akan memberikan keresahan tersendiri. Ibu hamil itu pasti yang dipikirkan itu gimana dia kontrol, gimana dia bisa beli susu, gimana dia bisa merencanakan persalinan. Memang semuanya butuh biaya kalau memang tidak ada jaminan kesehatan. Nah, itu yang harus diperhatikan juga. Nah, yang terakhir, perubahan kebiasaan ANC atau kontrol kehamilan. ANC itu, periksa hamil itu pasti kan ditunggu-tunggu nih. Wah, aku besok ketemu dokter nih. Ajak anak-anaknya, kalau kehamilan keempat, anak pertama sampai anak ketiga diajak. Belum lagi neneknya, belum lagi ya, itu semuanya masuk kamar periksa, ngelihat bayinya di USG, ngelihat lucu-lucu. Kan itu sesuatu yang membahagiakan ya untuk kontrol kehamilan. Nah, saat ini kondisinya berbeda. Ternyata kebiasaan kontrol itu harus berubah. Di mana orangnya jadi dibatasi, frekuensinya dibatasi, nggak boleh sering-sering, pengantarnya pun cuma boleh 1. Tapi kadang ada rumah sakit yang lebih strict lagi, nggak boleh ditemani, gitu kan. Nah, ini yang menjadi hal yang bisa membuat stresor baru atau pikiran atau keresahan pada ibu hamil. Nah, untuk itu ya kalau kita berperan sebagai suami, ya kita besarkan hatinya. Kalau kita berperan sebagai dokter atau bidan yang melayani, ya kita besarkan hatinya, tetap beramah tamah ibu hamil ya. Cukup sulit karena durasi pemeriksaan harus lebih pendek, tapi tetap harus ramah tamah. Senyum pun nggak bisa pakai masker, ini memang ya harus lebih sulit memang untuk ANC ini. Nah, itu aku pikir cukup ya. Jadi untuk melindungi ibu hamil tadi, pada ibu hamil yang PDP atau terinfeksi, gejalanya lebih ringan, transmisi vertikal belum ada buktinya,
persalinannya sekarang yang direkomendasikan adalah sesar, nggak boleh dilakukan IMD maupun rawat gabung, dan tetap pakai KB pasca persalinan. Kemudian untuk ibu hamil yang sehat di masa pandemi, bagaimana yang diperhatikan? Perilaku pencegahan transmisi, tadi poin-poinnya. Kemudian kurangin jadwal kunjungan ANC sesuai dengan aturan, atur jadwal ANC dengan ibu bidan atau bapak ibu dokternya, waspada terhadap tanda bahaya kehamilan yang tadi saya sampaikan. Yang terakhir yang nggak kalah penting adalah berikan dukungan mental. Yes, terima kasih. Saya pikir cukup di sini yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk yang saudara-saudaranya hamil, untuk bapak-bapak, ya, untuk mempersiapkan kehamilan berikutnya untuk istri-istrinya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Meni sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.